Nick Reiner tumbuh dengan hak istimewa luar biasa dalam keluarga bangsawan Hollywood. Dia juga dibesarkan dalam keluarga yang tampaknya selalu mencintainya. Kini, Nick Reiner dipenjara karena dituduh membunuh orang tuanya dengan pisau di rumah mewah mereka di Los Angeles. Dan detail baru mulai terungkap tentang hari-hari menjelang pembunuhan Rob dan Michelle Reiner. Dan saya akan memberitahu Anda laporan baru yang telah keluar, mengungkapkan tentang pola pikir dan potensi masalah kesehatan mental yang didiagnosis pada Nick Reiner dalam beberapa minggu terakhir, serta bagaimana hal itu bisa mempengaruhi pembelaannya. Namun, juga apa yang akan ditunjukkan jaksa untuk membuktikan ini bukan sekadar pembunuhan, tapi pembunuhan yang direncanakan. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Nick Reiner menghadapi 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa Los Angeles meyakini bahwa apa yang diduga dilakukan Nick Reiner terhadap orang tuanya adalah tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya, bahwa itu diduga merupakan tindakan yang sudah direncanakan. Sekarang saya akan membahas mengapa jaksa mungkin berpikir demikian dalam beberapa saat lagi, sambil kita mengumpulkan informasi tentang apa yang ditemukan di dalam rumah Rob dan Michelle Reiner di lingkungan Brentwood. Ada pembaruan besar yang masuk minggu ini. Menurut TMZ, Nick Reiner, menurut klaim media tersebut, baru-baru ini didiagnosis menderita skizofrenia, hanya dalam beberapa minggu terakhir sebelum pembunuhan Rob dan Michelle. Media itu juga mengutip sumber yang menyebut obat Nick membuatnya jadi tidak stabil dan berbahaya. Belum ada bukti resmi, namun TMZ telah merilis laporan besar. Rob Reiner, ayah Nick, adalah figur penting di Hollywood dan telah lama menikah dengan Michelle Reiner. Rob Reiner mulai terkenal pada 1970-an sebagai aktor di All in the Family. Ayahnya, Carl, adalah komedian. Kemudian, Rob Reiner menjadi sutradara dan menunjukkan kemampuan luar biasa. Menyutradarai salah satu film komedi romantis paling terkenal sepanjang masa, When Harry Met Sally. Dan kemudian drama ruang sidang A Few Good Men yang kemudian dinominasikan untuk Oscar. Dia juga terus berakting, seperti muncul di acara komedi seperti New Girl baru-baru ini, dan juga tahun ini tampil di acara populer The Bear. Tidak diragukan lagi bahwa Rob Reiner adalah harta karun Amerika ketika berbicara tentang dunia hiburan. Namun di rumah mewah tempat Rob Reiner dan istrinya Michelle tinggal puluhan tahun, keluarga mereka menghadapi tantangan seperti banyak keluarga lain, yaitu anggota keluarga yang berjuang melawan kecanduan dan mungkin masalah kesehatan mental. Nick Reiner adalah anak Rob dan Michelle, berusia 32 tahun. Dia bilang kepada People pada 2016 bahwa ia sudah melawan kecanduan sejak usia 15 tahun. Dan meskipun dia tumbuh dengan kekayaan yang luar biasa, dia mengatakan bahwa dia pernah menjadi tunawisma di Maine, New Jersey, dan Texas. Dan bahkan di saat-saat sadar, tampaknya Nick Reiner masih berjuang melawan keinginan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Inilah yang dia katakan kepada sebuah podcast yang berfokus pada kecanduan narkoba bernama Dope 7 tahun yang lalu, dalam sebuah episode yang masih tersedia di YouTube. Apa yang mengakhiri masa sadar kamu? Saya berdatang, saya hanya pengen tetap dekat dan kembali ke rumah. Tapi kamu ada ingin kembali merokok ganja dan lainnya? Aku tidak menghakimimu, Nick. Aku hanya seperti acara ini, seperti ada miliaran atau ada ribuan. Kamu tahu sebenarnya itu apa? Itu seperti aku sadar ingin kambuh lagi, bahkan aku tidak mau menyebutnya kambuh. Ya, aku cuma ingin kembali ke hidup lama. Seperti merokok ganja, minum pil, dan bebas melakukan apa saja. Aku tahu jika aku mulai melakukannya lagi di Maine, aku sebenarnya tak akan bisa. Banyak orang bilang kecanduan adalah hal yang menempel pada seseorang dan harus dilawan setiap hari. Dan sepertinya itu setidaknya sebagian terjadi pada Nick. Dalam beberapa minggu terakhir, orang-orang mulai khawatir tentang dirinya karena muncul tanda peringatan besar pada perilakunya. Menurut TMZ baru-baru ini, dia didiagnosis skizofrenia seperti dilaporkan media tersebut. TMZ juga mengeluarkan sebuah cerita tentang karyawan di sebuah pom bensin, tampaknya dekat tempat tinggal keluarga Reiner di Los Angeles, tempat di mana Nick sering pergi untuk membeli rokok. Dan para karyawan merasa dalam beberapa minggu terakhir, pada hari-hari menjelang pembunuhan keluarga Reiner,
bahwa Nick terlihat sangat lelah. Dia menjaga jarak dengan cara yang dianggap tidak biasa dibanding sikapnya saat biasanya datang ke sana. Kemudian Anda membandingkan kesaksian itu dengan cerita tentang perilaku Nick pada malam sebelum orang tuanya ditemukan tewas di rumah mereka. Ketika mereka semua, Rob, Michelle, dan Nick dikabarkan pergi ke pesta liburan di rumah Conan O'Brien, di mana Nick disebut-sebut berjalan-jalan di pesta itu, menuntut untuk tahu apakah para tamu pesta itu terkenal, dan dikabarkan membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Menurut The Hollywood Reporter, beberapa orang di pesta itu mengira Nick hanya orang asing dari jalanan dan tidak tahu siapa dia sekarang. The Hollywood Reporter juga mengatakan bahwa Rob Reiner telah meminta izin kepada Conan apakah Nick bisa ikut bersamanya ke pesta itu. Kamu pasti bertanya-tanya seberapa khawatir keluarga Reiner soal kesehatan mental Nick dan masalah penyalahgunaan zat yang dihadapinya. Dan perilaku Nick di pesta itu ternyata sangat mengganggu, sehingga Rob dan Nick akhirnya terlibat dalam pertengkaran besar menurut TMZ yang disaksikan banyak orang di pesta itu. Beberapa jam kemudian, polisi mengatakan Nick membunuh Rob dan Michelle dengan pisau. Diduga menikam mereka beberapa kali. Ya, hari ini saya di sini untuk mengumumkan bahwa kantor kami akan mengajukan tuntutan terhadap Nick Rainer yang dituduh membunuh orang tuanya, aktor dan sutradara Rob Reiner, serta fotografer dan produser Michelle Singer Rainer. Sekarang, itulah momen ketika jaksa wilayah Los Angeles mengumumkan tuntutan yang kini dihadapi Nick. Ini membawa kita pada argumen jaksa bahwa Nick melakukan pembunuhan tingkat pertama. Sekarang, belum jelas bukti spesifik apa yang dimiliki jaksa yang benar-benar mengaitkan Nick dengan pembunuhan orang tuanya. Jaksa wilayah menyebut pisau diyakini sebagai senjata pembunuhan, namun tidak mau mengonfirmasi apakah mereka memilikinya. Saya berbicara dengan pengacara kriminal Natalie Whittingham Burrell tentang apa yang harus dibuktikan jaksa terkait pembunuhan tingkat pertama. Inilah yang dia katakan pada saya. Kami tahu ada lebih dari satu lokasi terkait pembunuhan itu. Pada pukul 4 pagi hari Minggu, beberapa jam setelah keluarga itu meninggalkan pesta di rumah Conan O'Brien, Nick check-in di hotel di Santa Monica, sekitar 4 mil dari rumah orang tuanya. Pagi berikutnya, staf menemukan kamar itu penuh darah. Menurut TMZ, media tersebut juga mengatakan bahwa Nick tampak kutip gelisah saat dia check-in menggunakan kartu kredit. Mereka juga menyebutkan bahwa dia tidak terlihat menunjukkan tanda-tanda telah terlibat dalam perkelahian fisik saat tiba di hotel. Jenazah orang tua Nick ditemukan sekitar pukul 3.30 sore pada hari Minggu. Menurut media lokal, ini terjadi setelah seorang terapis pijat tidak dapat masuk ke properti itu dan dilaporkan bahwa Romy Reiner, saudara perempuan Nick yang menemukan apa yang terjadi, tetapi dia hanya mengira bahwa ayahnya yang telah dibunuh. Majalah People melaporkan dia diberitahu petugas pertama di lokasi bahwa ibunya juga telah meninggal. Saya berbicara minggu ini dengan Profesor Forensik Terapan Universitas Negeri Jacksonville, Joseph Scott Morgan, tentang bukti dari lokasi kejadian yang bisa memberi petunjuk kepada penyidik mengenai apa yang terjadi. Dan sebagai peringatan, kenyataan dari apa yang terjadi diyakini sangat mengerikan. Dengarkan ini. Chris, itu sangat dekat dan pribadi. Kamu tahu ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dari jarak jauh. Oke, kamu harus berada di ruang orang itu dan kamu harus punya niat untuk melakukan ini. Ini membutuhkan energi yang sangat besar. Kita hanya perlu melihat Idaho-nya misalnya dan banyak kasus lain yang melibatkan senjata tajam. Ini membutuhkan serangan yang terus-menerus juga membutuhkan. Saya tidak tahu cara menjelaskannya. Ini juga menurut saya. Setiapnya kali saya melihat ini, apalagi jika lebih dari satu jam, Anda pasti memikirkan seseorang yang maniak melakukan ini. Sekarang selalu satu istilah ini sih yang kami tengok ini adalah misalnya investigasi kematian untuk serangan pisau dengan banyak luka adalah sebenarnya overkill. Jadi saya tidak bilang itu yang terjadi di sini. Tapi terdengar seperti itu karena ada laporan bahwa leher-leher telah digorok. Ya, mereka tidak mengatakan itu, Anda tahu, dalam rilisnya. That's ide masuk spekulatif, namun saya masuk akal. Lalu Anda, dan itu adalah luka sayatan atau luka iris, kemudian ada luka tusuk. Jadi ada dua jenis cedera akibat benda tajam yang berbeda yang bisa terjadi. Ada satu lagi yang disebut luka tusuk kecil, tapi itu tidak terkait dengan ini. Bukan sepertinya dengan senjata tajam ya. Jadi bayangkan tentang penusukan.
ya penusuk itu lebih naras marah dan panjang lukanya, dengan sedangkan sayatan atau irisan itu lebih panjang, tapi lebih dangkal. Oke, jadi mari kita gunakan gagasan sebenarnya bahwa jika leher seseorang digorok dan saya sudah sering melihat ini, korbannya harus berada dalam posisi yang pasti, di mana mereka bersandar pada suatu permukaan, dan Anda bisa memberikan tekanan dan berat, lalu menarik ujung tajam pisau itu melintasi leher. Ya, saya tidak bilang itu mustahil seperti di film slasher Hollywood, di mana seseorang tiba-tiba keluar dari kegelapan dan menyayat leher saya. Yang itu manusia sebagian besar waktu di biasa harus ada kekuatan yang sangat yang diserapkan. Anda harus menekan atau menahan orang itu pada sesuatu lalu menekannya ke bawah. Itu yang membuat semuanya semakin mengerikan. Sekitar 6 jam setelah mayat-mayat ditemukan, Nick ditangkap sekitar 15 mil ke arah daratan dari rumah orang tuanya, dekat kampus University of Southern California. Ada rekaman kamera pengawas yang pertama kali didapatkan oleh NBCLA yang menunjukkan Nick di sebuah pom bensin membeli sesuatu yang tampak seperti minuman olahraga. Kemudian dia keluar dari pom bensin dan menyeberang jalan. Saat itulah petugas menangkapnya. Kini perjuangan Nick melawan kecanduan sudah diketahui publik. Namun belum jelas apakah ia terpengaruh sesuatu pada malam saat dituduh membunuh orang tuanya. Dia telah menyewa seorang pengacara pembela terkenal yang kami yakini sangat mahal, Alan Jackson. Dia pengacara yang membela Kevin Spacey dan Karen Reed. Dalam kasusnya, dia didakwa membunuh pacarnya, petugas polisi Boston John O'Keefe. Jackson berhasil mendapatkan putusan tidak bersalah dalam kasus Reed. Jenis pembelaan hukum yang dibawa oleh Alan Jackson itu tidak murah. Dia pernah bilang ke Vanity Fair bahwa biaya 2 persidangan Karen Reed melebihi $10 juta. Dia bilang tidak menagih Karen Reed penuh. Tidak jelas apa pekerjaan Nick Reiner. Dia menulis film Being Charlie bersama ayahnya yang disutradarai ayahnya dan rilis sekitar 2015. Tapi sepertinya dia tidak benar-benar melakukan banyak hal setelah itu, setidaknya secara profesional di dunia hiburan. Kami menemukan video YouTube Nick yang diunggah 9 tahun lalu. Kemungkinan dia sedang mencoba membuat karakter untuk masuk dunia akting. Dan aku bahkan tidak peduli jika ada yang memanggilku Sally, karena aku seekor siput dan aku tidak akan pernah gagal. Dan kau tahu apa, kau harus membebaskanku dari penjara. Videonya saat kamu menontonnya, itu aneh, itu ganjil, dan itu juga menunjukkan bagaimana cara Nick berbicara dan bertingkah laku di waktu-waktu tertentu. Ini sekitar 1 dekade lalu ketika video ini diunggah. Dan tetap saja, kita tidak tahu banyak tentang apakah Nick sedang berada di bawah pengaruh sesuatu pada saat dia diduga membunuh orang tuanya. Atau sekarang, setelah laporan TMZ soal skizofrenia ini, pertama, apakah itu resmi benar? Tapi kemudian, pada saat yang sama, apakah itu diduga berperan dalam pembunuhan orang tuanya? Pertanyaan besar lainnya, bagaimana Nick mampu membayar Alan Jackson? Pengacara mahal dan proses pembelaan bisa berlangsung lebih dari setahun serta memerlukan biaya besar. Ketika Anda memikirkan para ahli dan banyaknya detail yang harus dimasukkan untuk membelanya, dalam kasus yang akan sangat menjadi sorotan. California kini punya undang-undang bernama Statuta Pembunuh. Dan itu mencegah siapapun yang dihukum karena membunuh seseorang untuk mendapatkan uang dari harta warisan orang tersebut. New York Post melaporkan bahwa harta warisan Reiner nilainya bisa mencapai $200 juta. New York Post juga melaporkan bahwa saudara-saudari Nick mungkin mereka telah mengizinkan harta warisan untuk membiayai pembelaan hukum demi memastikan bahwa saudara mereka memiliki pengacara yang memadai. Itu belum jelas. Itu hanya teori yang dikemukakan oleh New York Post. Saudara-saudari Nick tidak menyebutkan namanya dalam pernyataan yang mereka rilis ke publik. Pernyataan itu, menurut Columbia Broadcasting System News, berbunyi sebagian seperti ini. Kata-kata bahkan tidak bisa mulai menggambarkan rasa sakit yang tak terbayangkan yang kami alami setiap saat sepanjang hari. Kehilangan orang tua kami, Rob dan Michelle Reiner, dengan tragis sangat menghancurkan dan seharusnya tidak dialami siapapun. Mereka bukan hanya orang tua, tapi juga sahabat terbaik kami. Nick belum mengajukan pembelaan atas tuduhan itu. Minggu ini, pengacaranya Alan Jackson meminta waktu tambahan sebelum sidang dakwaan resmi. Saat hakim bertanya, Nick hanya mengucapkan 3 kata soal haknya atas persidangan cepat. Tuan Reiner, apakah Anda punya hak konstitusional atau hukum untuk sidang dakwaan yang cepat? Penasihat hukum Anda meminta penundaan sidang dakwaan hingga 7 Januari 2026
Apakah Anda bersedia melepaskan hak sidang dakwaan cepat agar bisa hadir pada 7 Januari 2026? Ya, Yang Mulia. Anda mendengar dia berkata, "Ya, Yang Mulia, itu saja." Lalu dia dibawa kembali ke penjara daerah. Hakim tidak mengizinkan anggota media untuk mengambil foto atau video Nick di pengadilan saat dia duduk di area tertutup, menurut Cable News Network. Namun, sketsa ruang sidang menunjukkan dia mengenakan sesuatu yang tampaknya adalah rompi biru yang sering dipakai terdakwa, agar mereka tidak melukai diri sendiri. Ini pernyataan pengacara Nick Alan Jackson usai sidang. Selamat pagi hadirin sekalian, saya hanya punya beberapa kata singkat. Pertama-tama dan yang paling penting di sini adalah tragedi yang sangat memilukan yang menimpa keluarga Rainer. Kita semua menyadari hal itu. Hati kami turut berduka untuk seluruh keluarga Rainer. Ada isu-isu yang sangat-sangat kompleks dan serius yang terkait dengan kasus ini. Hal-hal ini perlu ditangani dan diperiksa secara menyeluruh, namun sangat hati-hati dilihat dan dianalisis. Kami meminta agar prosesnya Anda membiarkan sistem berjalan maju sesuai dengan cara yang telah dirancang untuk berjalan maju. Bukan dengan tergesa-gesa memutuskan atau langsung menyimpulkan, tapi dengan menahan diri dan dengan martabat, serta dengan rasa hormat yang layak diterima oleh sistem dan proses ini, juga yang layak diterima oleh keluarga. Kita sudah menetapkan sidang pembacaan dakwaan pada 7 Januari itu, jadwal sidang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain waktu akan ada perubahan, tapi hari ini kami tetap pada posisi prosedural. Ini hanya penundaan sidang pembacaan dakwaan tanpa hal substantif. Kami akan kembali untuk sidang dakwaan di departemen yang sama pada 7 Januari. Sampai jumpa. Bergabunglah bersama kami untuk membahas pembelaan Nick Rainer bersama Natalie Whittingham Burrell, pengacara pembela pidana. Terima kasih sudah bersama kami di Law and Crime. Sudah seminggu berlalu untuk mencerna semua hal yang menurut polisi terjadi pada Rob dan Michelle Rainer. Dari sudut pandang pembelaan pidana, apa yang sedang terjadi sekarang dengan pembelaan Nick Rainer dan apa yang mungkin dilakukan Alan Jackson, dan mencoba merangkai arah yang bisa diambil dalam kasus ini? Tentu, jadi saat ini masih sangat awal dalam prosesnya, dan Tuan Jackson berada dalam posisi yang unik karena dia adalah apa yang biasa disebut menurut saya dalam istilah umum, seorang pengacara pembela papan atas. Dia mungkin punya banyak koneksi dan pengaruh dengan petugas polisi dan jaksa. Jadi dia mungkin sedang berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang apa yang mereka ketahui tentang kliennya dan apa yang telah dikatakan oleh kliennya. Saya tahu dia pasti ingin menghentikan segala interaksi antara kliennya dengan media, juga antara kliennya dengan penegak hukum. Jadi dia ingin masuk ke sana dan memastikan bahwa tidak ada pernyataan apapun yang sampai ke penegak hukum. Dialah penerima semua informasi itu. Pengendalian informasi sangat penting di awal setiap kasus. Jadi aku yakin itulah yang sedang dia fokuskan. Kemudian kemungkinan besar berdasarkan apa yang sudah kita dengar di media, dia mungkin akan mengupayakan agar Tuan Rainer diperiksa terkait kesehatan mental, masalah narkoba dan alkohol, untuk melihat apakah dia mungkin berada di bawah pengaruh saat kejadian terjadi, jika dia membuat pernyataan secara sukarela atau tidak kepada polisi berdasarkan kondisi mentalnya. Jadi dia mungkin sedang mencari ahli sendiri di bidang kesehatan mental dan kecanduan. Ketika membahas masa lalu Nick Rainer, kita tahu, dan dia juga pernah mengungkapkan secara terbuka dalam wawancara bahwa dia pernah berjuang melawan kecanduan. Dia pernah mengalami masa-masa tunawisma. Dan itu terjadi sejak dia masih remaja saat dia berjuang melawan kecanduan. Dan tentu saja ada banyak sekali cerita dan anekdot di media yang bermunculan, termasuk pertanyaan tentang kesehatan mentalnya. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh pada pembelaannya dan cerita yang mungkin akan disampaikan oleh Alan Jackson jika kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan? Benar, jadi dia mungkin akan mencoba menggunakan pembelaan dengan kapasitas mental yang menurun. Karena untuk apapun, pertama-tama itu adalah beban jaksa penuntut untuk membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal bahwa Nick Rainer bersalah, benar? Itu hal yang paling utama, Kita tahu apa yang sudah kita dengar di media. Nah, kita sebenarnya tidak tahu apa bukti dalam kasus ini. Tapi misalkan saja mereka punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Nick Rainer yang melakukan hal-hal ini, yang membunuh orang tuanya. Lalu pengacaranya akan melihat apakah bisa mengajukan pembelaan. Dia tidak bisa membentuk niat karena masalah kesehatan mental atau karena dia berada di bawah pengaruh zat tertentu.
dan di negara bagian yang tidak. Berbagai negara bagian, saya sendiri tidak berpraktik di, kamu tahu, negara bagian California. Tapi di berbagai negara bagian di mana hal-hal seperti ini terjadi, ada cara untuk mengajukan pembelaan dengan alasan gangguan jiwa. Di beberapa negara bagian, kamu bisa menurunkan dakwaan pembunuhan tingkat 1 menjadi tingkat 2 atau tanpa rencana. Mengurangi secara signifikan jumlah waktu yang akan dijalani klienmu di penjara jika kamu bisa menunjukkan bahwa pada saat kejadian mereka tidak dapat membentuk mensrea yang diperlukan. Artinya mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka lakukan atau mereka tidak memiliki niat untuk membunuh. Tapi mereka berada dalam tekanan karena sedang mabuk, baik secara sukarela maupun karena memiliki masalah kesehatan mental tertentu. Jadi itu mengapa saya pikir inilah yang sedang diperhatikan oleh pengacaranya saat ini. Apa pertimbangan keputusan itu dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh? Maksud saya, jika sampai persidangan, prosesnya bisa saja sampai tahun 2027 melihat semua tahapan yang ada. Tapi apa saja yang menjadi pertimbangan dalam keputusan yang mungkin harus diambil oleh Alan Jackson bahwa kasus ini mungkin bukan tentang siapa pelakunya, tapi mengapa itu terjadi, dan saya kira apa saja yang menjadi pertimbangan dalam keputusan itu, lalu biasanya seberapa jauh dalam proses keputusan strategi itu dibuat oleh seorang pengacara pembela. Ya, jadi itu benar-benar tergantung pada setiap kasus kan. Jadi pada beberapa kasus, kamu mendapatkan kasusnya, ada rekaman videonya, atau kamu mendapatkan kasusnya dan semua bukti mengarah pada klienmu yang melakukan ini. Itu tidak berarti bahwa Jeff Hawai, pengacara pembela, kamu langsung menyerahkan dan berkata, oh kita terima saja apapun yang diberikan oleh jaksa. Kamu give it MP mempertimbangkan apakah klienmu kompeten. Aku sendiri tidak tahu, tapi jika dia kompeten dan bisa memutuskan sendiri, apakah dia mau menerima tawaran atau menyerah pada apapun yang ditawarkan jaksa? Mungkin tidak. Itu yang membuatmu ingin membawa kasus ini ke persidangan. Nah, kemudian seperti yang kamu katakan, mungkin ada beberapa keadaan yang meringankan di sekitarnya yang bisa membuat juri berpikir, ya ada semacam pembenaran di sini, ada semacam keringanan di sini. Ada faktor yang mempengaruhi orang tersebut, seperti kesehatan mental, obat-obatan, atau alkohol, sehingga mereka melakukan kejahatan ini meski sebenarnya tidak berniat. Jika kamu pikir masih ada harapan dari kasus yang tampaknya mustahil, sebaiknya bawa ke persidangan. Itulah perhitungan kami sebagai pengacara pembela kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, dengar tawaran pengakuan bersalah ini benar-benar sangat buruk. Kita mungkin sebaiknya langsung membawanya ke persidangan dan melihat apa yang bisa kita dapatkan dari juri. Dan kita sudah melihat hal itu sangat berhasil dengan Alan Jackson. Why, saya akan mengatakan begitu juga dengan Karen Read. Mereka menawarkan pengakuan bersalah yang sangat buruk untuknya, mengingat bukti yang mereka miliki. Dan dia mendorong sampai akhirnya masyarakat umum dan mungkin juga juri mulai mempertanyakan, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Awalnya tampak seperti kasus jelas dan mudah. Kamu tahu, dia yang mengemudi mobil itu kan? Dia memang pergi dari tempat kejadian dan pasti menabraknya. Lalu mungkin ini ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Mungkin ada sesuatu yang jahat sedang berlangsung. Jadi selalu ada manfaat untuk mencoba melihat sejauh mana kamu bisa mendorong sesuatu ketika kamu berada dalam posisi di mana ada mayat kan? Tidak selalu baik langsung menerima semua tawaran dari negara. Berbicara soal Alan Jackson, saya sangat memperhatikan setelah Karen Read. Saya sangat terpesona dengan sikapnya di ruang sidang dan cara dia bercerita. Dan dia tampaknya memiliki karisma yang sangat unik. Dan itulah sebabnya dia begitu sukses. Dan mungkin juga alasan kenapa di Los Angeles, jika kamu dalam masalah, dia adalah salah satu orang pertama yang ingin kamu hubungi. Tapi sebagai pengacara pembela pidana sendiri, menurutmu apa yang dia lakukan sehingga membuatnya begitu sukses? Dia mempersiapkan diri dan menurutku itu adalah sesuatu yang sering dianggap kurang penting oleh publik dibandingkan penampilannya di ruang sidang. Penampilannya di ruang sidang memang luar biasa, kan? Dia punya presentasi yang hebat di ruang sidang. Tapi dia tidak akan bisa seperti itu tanpa persiapan, terutama dalam kasus Karen Read. Investigasi yang mereka lakukan untuk itu sungguh luar biasa. Dia ada yang tim pembelanya. Dan saya membayangkan dia akan membawa tingkat kesiapan dan investigasi yang sama ke kasus ini. Saya tak menyangka Alan Jackson langsung menerima versi kejadian dari penuntut. Saya berafraid dia segar melekuar penyelidik sendiri tentang hubungan dalam keluarga Reiner. Apapun masalah lain yang terjadi dalam kehidupan Nick Reiner, mereka akan melakukannya. Seperti itulah menurut saya, mereka akan mencari tahu siapa dia, apa yang sedang terjadi padanya.
Mereka mungkin menelusuri dari kelahiran hingga peristiwa ini untuk memahami lingkungannya dan melihat sejauh mana kasus ini bisa diringankan. Nah, itulah yang membuat penampilannya di ruang sidang begitu percaya diri. Jadi meskipun saya juga terkesan dengan kepercayaan dirinya di ruang sidang, caranya menggunakan kata-kata yang diucapkan itu berasal dari persiapan yang matang. Dan itulah yang dia bawa ke meja sidang. Ketika berbicara soal ini, karena bagian lain yang juga sangat unik dari jam-jam sebelum apapun yang terjadi pada Rob dan Michelle Rayner dan siapapun yang bertanggung jawab, dan kita akan lihat bagaimana proses hukum berjalan. Ini seperti pesta kelas atas yang katanya mereka semua ada di rumah Conan O'Brien menurut banyak media, dan saat ini hanya media saja yang membicarakannya. Kita belum benar-benar melihat banyak pernyataan, tapi bagaimana seorang pembela melihat jam-jam sebelum kejadian itu, ada pesta ini. Dia sering berinteraksi dengan orang-orang. Bagaimana hal itu mempengaruhi dalam membangun pembelaan yang ingin Anda sampaikan jika Anda adalah seseorang yang mencoba membantu Nick Reiner dalam situasi ini? Ya, buat itu memang sulit kan? Ini karena jika Anda ini adalah jaksa penuntut, Anda mungkin melihat pesta itu sebagai peristiwa pemicu dan inilah motifnya. Dan jaksa penuntut selalu mencari motif. Pertengkaran menjadi motif yang membuatnya merencanakan pembunuhan orang tuanya. Sedangkan jika Anda ada pihak nih pembela, cara yang Anda menceritakan kisah itu, what shall that is bahwa memang ada, Anda tahu perselisihan dalam keluarga. Dia memiliki masalah kesehatan mental yang sudah lama, dan ini bukan sesuatu yang dia rencanakan, dan peristiwa pemicu ini membuatnya kehilangan kendali. Ini bukan pembunuhan berencana atau derajat pertama kan? Jadi ada berbagai cara, tergantung pada fakta-fakta dan apa yang dikatakan para saksi, yang bisa membuat jaksa mencoba menunjukkan bahwa ada semacam perencanaan di sini, atau ada motif tertentu, semacam kebencian terhadap orang tuanya. Atau pihak pembela berkata macam, lihat besmacita stabilnya dia, bahkan di pesta kelas atas seperti ini, dia tak bisa mengendalikan diri. Ini adalah seseorang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya dan tidak memiliki niat yang diperlukan untuk melakukan pembunuhan. Sebaliknya, dia dibebaskan karena gangguan jiwa atau hukumannya diringankan akibat pengaruh alkohol atau sejenisnya. Dan sekali lagi, ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Maksud saya, jika persidangan ini diadakan minggu depan, saya yakin itu akan menjadi tantangan. Karena ini, maksud saya, ini adalah berita nomor 1 sepertinya di seluruh negeri, meskipun jelas ada beberapa berita lain yang juga sedang berlangsung. Tapi untuk Nick Reiner, maksud saya, sekarang ada begitu banyak perhatian pada riwayat kecanduannya karena dia sangat terbuka tentang hal itu. Dia menulis film tentang itu. Jika juri tahu siapa Nick Reiner, mereka mungkin menganggapnya pecandu. Dan inilah yang dia lakukan. Dan dia bersikap kasar. Bagaimana pihak pembela bisa melawan persepsi-persepsi itu? Jika ternyata ada juri yang tahu ceritanya karena semua perhatian yang didapatkan. Belum lagi, sepertinya Rob Reiner adalah seseorang, saya tidak mengenalnya secara pribadi, tapi dia sangat dicintai banyak orang karena karyanya. Tapi juga semua dukungan yang mengalir setelah mereka dibunuh. Ya, menurut saya kesaksian-saksi ahli sangat membantu dalam situasi seperti itu. Jadi jika kecanduan, masalah dan atau masalah kesehatan mentalnya memang berperan dalam kasus ini, katakanlah itu menjadi dasar utama bagi pembelaan dalam kasus ini. Terutama, maka yang akan dilakukan oleh Tuan Jackson adalah mencari ahli kesehatan mental, mencari ahli kecanduan, atau seorang ahli toksikologi. Dan besisip sepatutnya dari zat-zat tertentu pada tubuh, serta bagaimana zat-zat itu dapat memengaruhi perilaku seseorang. Bahkan jika Anda secara moral menentang penggunaan zat-zat tertentu dan melihat akibatnya, itu bisa menyebabkan hasil yang mengerikan. Beginilah dampaknya pada pikiran dan seseorang jika digunakan lama. Dan inilah yang sebenarnya disebut kecanduan, serta bagaimana hal itu lebih disebabkan oleh dorongan yang tak terkendali daripada niat yang disengaja. Mungkin kamu sudah kecanduan zat secara fisik dan itu memengaruhi serta mengubah kimia otakmu, benar? Kamu mengubahnya dari ranah emosional ke ilmiah dengan menghadirkan ahli sebagai saksi. Namun, mereka mungkin tak bisa memastikan, dia membunuh orang tuanya karena obat XYZ. Mereka bisa menjelaskan efek obat ini pada tubuh dan membuktikan obat itu ada di tubuhnya. Itu memberi Jackson alasan untuk berargumen di penutupan bahwa inilah alasan kalian seharusnya membebaskannya dari tuduhan pembunuhan tingkat 1 atau 2. Dan untuk dia yang didakwa dengan pembunuhan tingkat 1, dan jaksa penuntut percaya bahwa ini adalah tindakan yang sudah direncanakan, bahwa itu, kamu tahu,
Jadi, apakah itu artinya bukan kejadian spontan? Soalnya, jika seseorang merencanakan pembunuhan, biasanya ada daftar target dan mereka akan melakukannya. Maksud saya, ketika itu adalah pembunuhan tingkat 1, apa sebenarnya yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut dibandingkan dengan pembunuhan tingkat 2? Benar. Ya punya damai merapa perjalanan baik pembunuhan tingkat 1. Jadi kamu punya punya pembunuhan tingkat 1 yang seperti kamu bilang, sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari. Ya seseorang yang menunggu dengan sengaja, seseorang yang menulis daftar, ya kamu tahu menghubungi pembunuh bayaran, membunuh seseorang seperti itu. Itu bukan sebagian besar pembunuhan tingkat 1. Pembunuhan tingkat 1 juga bisa terbentuk selama aspek perencanaan, bisa terbentuk selama tindakan berlangsung. Sayangnya, menurut saya, ini adalah peristiwa penusukan berulang tanpa henti, di mana pelaku sadar jika terus melakukannya akan membunuh korban. Melanjutkan penusukan seperti itu bisa dianggap pembunuhan tingkat 1. Kamu bisa saya menusuk satu orang, ya ampun, aku tidak tahu apa yang baru saja kulakukan, tapi orang ini sudah mati. Lalu kamu pergi dan mulai menusuk orang kedua. Seseorang bisa berargumen itu pembunuhan tingkat 1 pada orang kedua. Begitu juga jika kamu menembak seseorang 1 kali, mungkin bukan pembunuhan tingkat 1. Tapi jika kamu menembaknya 20 kali, pada tembakan kelima kamu pasti sadar sedang membunuh orang itu. Jadi bisa muncul saat tindakan atau kejadian berlangsung. Tidak harus begitu. Nah, dan ada banyak negara bagian yang seperti itu. Tidak harus sesuatu yang kamu rencanakan jauh-jauh hari. Dan kemudian, ketika sampai pada dan satu-satunya orang yang tahu seperti apa percakapan ini, kemungkinan besar adalah Alan Jackson dan Nick Rainer. Tapi, sebagai seseorang yang merupakan pengacara pembela pidana, ketika berurusan dengan kasus pembunuhan sendiri, maksud saya, seperti apa percakapan awalnya, kamu punya klien yang sedang dipenjara, saya tidak tahu bagaimana kondisi mental Nick Rainer dan semua itu, tapi saya rasa seperti apa percakapannya. Apa saja pertanyaan yang kemungkinan besar Alan Jackson tanyakan kepada Nick Rainer dalam percakapan awal itu? Benar. Saya tidak tahu pendekatan khusus yang dia gunakan, tapi saya tahu untuk diri saya sendiri dan banyak rekan saya, pendekatan awal biasanya adalah mengenal klien Anda, menilai kondisi mental mereka saat ini, terutama karena masih sangat dekat dengan kejadian itu sendiri. Kita hanya berjarak beberapa hari dari pembunuhan orang tuanya. Jadi yang benar-benar ingin Anda capai adalah pertama, siapa Anda? Kedua, apakah Anda memahami saya? Dan itu Anda tahu. Anda hanya seperti Anda mengajukan pertanyaan, Anda mendapatkan jawaban, mencoba melihat apakah mereka mengingat hal-hal yang sudah Anda bicarakan sebelumnya, mendapatkan sedikit riwayat hidup dari klien. Pada kunjungan pertama dana berkan tidak langsung bertanya, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kan? Karena sebenarnya itu bukan prioritas utama Anda saat ini. Saat ini yang saya lakukan adalah menutupi semua hasil informasi yang bocor keluar. Benda dengan memastikan tak ada yang mendapat info dari klien Anda yang bisa merugikan mereka. Anda berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari pihak penuntut dan mencari tahu apa yang mereka miliki. Dan jika klien Anda secara sukarela berkata, saya tidak melakukannya atau saya begini, saya begitu, tentu Anda membahasnya. Namun Anda harus sangat berhati-hati agar tidak merusak hubungan sejak awal dengan tetap memanusiakan klien, mengenal mereka secara pribadi, serta memperhatikan kondisi mental, fisik, dan emosional mereka sebelum menangani kasus ini. Fakta-fakta itu menunjukkan dia perlu segera bantuan profesional kesehatan mental untuk menilainya dan dia punya kemampuan serta sumber daya untuk melakukannya. Jadi seharusnya dia segera melakukannya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sungguh kasus yang tragis dari Los Angeles. Dia akan kembali ke pengadilan pada 7 Januari. Terima kasih Natalie Whittingham Burrell, pengacara pembela kriminal, atas waktunya di Law and Crime. Terima kasih. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.